Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hiskiawati Bristepu dengan NIM 203021116. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai mediasi pada perusahaan manufaktur subsektor kesehatan atau healthcare yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang, pada umumnya suatu perusahaan didirikan dengan memiliki tujuan, yaitu untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Jika nilai perusahaan semakin tinggi, maka menggambarkan semakin sejahtera pemiliknya. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang seringkali dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan merupakan nilai yang mencerminkan berapa harga yang bersedia dibayar oleh para investor untuk suatu perusahaan. Jika harga saham tinggi, maka membuat nilai perusahaan juga tinggi. Pemaksimalan nilai perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Hal ini terjadi karena dapat meningkatkan kemakmuran pemilik dan para pemegang saham, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Nah, di sini juga telah tersedia gambar dari price to book value perusahaan manufaktur subsektor healthcare, yang dimana setiap tahunnya itu nilai perusahaannya itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya itu yang pertama, satu, nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor kesehatan atau healthcare mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Yang kedua, perusahaan tidak hanya dievaluasi sesuai dengan nilai perusahaan, tetapi juga dievaluasi dari tata kelola perusahaan yang baik. Batasan masalah, pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai mediasi, dan penelitian ini juga berfokus pada perusahaan manufaktur subsektor kesehatan atau healthcare yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2020. Rumusan masalah. 1. Apakah Good Corporate Governance atau GCG berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas? Yang kedua, apakah Good Corporate Governance atau GCG berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan? Yang keempat, apakah Good Corporate Governance atau GCG berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi? Selanjutnya, tujuan masalah. Untuk mengetahui dan mengamati pengaruh Good Corporate Governance atau GCG terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui dan mengamati pengaruh Good Corporate Governance atau GCG terhadap profitabilitas. Yang ketiga, untuk mengetahui dan mengamati pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui dan mengamati pengaruh Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi. Selanjutnya, manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini memberikan manfaat teoritis, yaitu untuk dapat memperluas pandangan teoritis tentang variabel-variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan dan juga sebagai referensi dan pedoman untuk peneliti selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama itu ada bagi perusahaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk pengambilan kebijakan oleh para manajemen perusahaan mengenai pengaruh dengan Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan. Yang kedua itu bagi pihak akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu manajemen, dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Good Corporate Governance. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka.
Yang pertama itu ada manajemen keuangan. Menurut Mustafa 2017 halaman 3, manajemen keuangan itu menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen. Yang kedua, nilai perusahaan. Menurut Sylvia Indra Irini 2019 halaman 2, nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan manajer dalam mengelola sumber daya perusahaan yang dipercayakan kepadanya, yang sering dihubungkan dengan harga saham. Selanjutnya, good corporate governance. Good corporate governance ini adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain itu suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Selanjutnya ada profitabilitas. Profitabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dalam satu periode tertentu dengan memiliki ukur efektivitas operasional kepada perusahaan. Ini mana di sini terdapat selanjutnya penelitian terdahulu. Pada tabel ini telah dibuat ringkasan hasil penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada Mayang Maharini dan Nurlaile Suwarno 2018 dengan judul penelitian itu pengaruh mekanisme good corporate governance dan corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan dengan manajemen laba sebagai variabel mediasi. Dengan hasil bahwa hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa mekanisme GCG dan CSR itu memiliki efek positif terhadap kinerja keuangan dan manajemen laba. Dan penelitian selanjutnya itu dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya itu adalah landasan teori. Pada penelitian ini menggunakan landasan teori, yaitu menurut Supriyono 2018, konsep teori keagenan atau agensi teori, yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa di mana prinsipal memberikan wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi prinsipal dengan mengutamakan kepentingan dan mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Di sini terdapat kerangka konseptual yang dimana itu good corporate governance berpengaruh terhadap nilai perusahaan, tetapi dengan adanya profitabilitas itu sebagai mediasi. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut Sugiono 2014 halaman 94, hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya hanya sementara terhadap rumusan masalah yang diteliti. Menurut Wahyudi dan Cairnesia 2019, ditemukan hasil bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan dari GCG terhadap nilai perusahaan. Penelitian Yohendra 2019 menunjukkan hasil bahwa GCG memiliki pengaruh positif terhadap firm value, dan hasil yang didapatkan yaitu H1, good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Rujana 2016 menghasilkan bahwa good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, yang dimana hasilnya itu H2 atau good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fahrial 2020 bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, dengan hasil yaitu H3 atau profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Alfianita menunjukkan bahwa good corporate governance berpengaruh terhadap hubungan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. H4 yang artinya adalah good corporate governance berpengaruh secara tidak langsung terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai mediasi.
Bab 3. Metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yang dimana menurut Sugiono, penelitian kuantitatif itu adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, variabel dalam penelitiannya itu adalah variabel terikat atau dependen itu. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Dan variabel bebas atau independen itu, variabel independen dalam penelitian ini adalah good corporate governance. Yang ketiga itu variabel mediasi. Variabel mediasi pada penelitian ini adalah proses. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Yang pertama itu ada good corporate governance. Good corporate governance itu merupakan suatu sistem atau input atau proses ataupun output serta seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholder, yang dalam arti sempit itu hubungan antara pemegang saham atau dewan komisaris demi tercapainya tujuan perusahaan. Dan dalam penelitian ini menggunakan indikator yaitu kepemilikan manajerial atau KM dengan rumus jumlah kepemilikan saham manajerial dibagi jumlah saham beredar. Selanjutnya itu ada nilai perusahaan. Nilai perusahaan juga dapat diartikan sebagai nilai pasar, karena jika harga pasar perusahaan naik, maka nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran yang besar pada pemegang saham. Dan indikator yang digunakan dalam penelitiannya itu adalah VBV, harga saham per nilai buku kali 100%. Selanjutnya ada profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berkaitan dengan penjualan atau gross profit margin atau total asset, return on investment atau return on asset, maupun modal sendiri atau return on equity. Sifat dari penggunaan rasio ini yaitu untuk menunjukkan efisiensi perusahaan. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ROE, laba bersih setelah pajak per total aset kali 100%. Dan populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitiannya itu, menurut Sugiono, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek ataupun subjek yang memiliki besaran dan ciri tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diteliti. Setelah itu ditarik kesimpulan tentang populasi dan melakukan penelitian. Biasanya peneliti membatasi populasi penelitian sehingga tingkat kesulitan penelitian dapat diminimalisir. Dan untuk populasi pada penelitiannya itu jumlah populasi pada perusahaan manufaktur subsektor kesehatan healthcare yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ada 20 perusahaan. Dan untuk sampel yaitu menurut Sugiono 2017 sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi, yang berarti ketika populasinya besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya sampel yang diambil dari populasi tersebut. Dan dalam penelitian ini metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yang artinya pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria pengambilan atau kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang telah ditentukan dalam pemilihan sampel ini yaitu 1. Perusahaan manufaktur subsektor farmasi atau healthcare yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022. Yang kedua itu perusahaan yang mengaudit laporan keuangan mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, yang dimana jenis penelitian yang menghasilkan beberapa prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantitatif atau pengukuran. Menurut Jaya 2020 halaman 6, sumber data diperoleh dengan cara memeriksa laporan tahunan atau annual report. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis jalur atau path analysis, yaitu uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.